Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis hafalan Al-Qur'an. Hafalan yang pertama adalah hafalan yang kuat. Orang sering menyebutnya dengan hafalan yang mutqin. Hafalan ini adalah hafalan yang diidam-idamkan semua penghafal Al-Quran. Hafalan yang kuat adalah hafalan yang bisa dibaca di dalam sholat. Hafalan yang kuat adalah hafalan yang bisa dibaca tanpa melihat mushaf, bisa dibacakan di hadapan orang lain, dan ketika kita membacanya, kita bisa membaca dengan ringan tanpa adanya beban, seperti kita membacakan Al-Fatihah, membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan surat-surat yang lainnya. Nah, hafalan yang kuat ini tidak didapatkan dengan begitu saja, dan tidak bisa didapatkan dengan hanya membakar mushaf kemudian abunya dijadikan minuman, atau didapatkan dengan bertapa, didapatkan dengan berpuasa, dan sebagainya. Hafalan Al-Quran tidak bisa didapatkan dengan cara-cara demikian. Hafalan Al-Quran yang kuat didapatkan dengan murojaah secara teratur, murojaah sesuai dengan porsinya, dan seberapa jauh keistiqomahan kita dalam murojaah hafalan. Semakin istiqomah kita dalam murojaah, maka hafalan kita akan semakin kuat. Oleh sebab itu, jika kita mencita-citakan ingin mendapatkan hafalan yang kuat, satu-satunya cara adalah murojaah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengistiqomahkan diri, merutinkan diri kita untuk selalu murojaah setiap hari. Minimal sekurang-kurangnya 1 juz per hari. Jika bisa lebih, itu lebih baik lagi. Kemudian hafalan yang kedua adalah hafalan yang lemah. Hafalan yang lemah adalah hafalan yang ketika kita murojaah, kita mesti harus sering-sering tengok mushaf. Kita tidak bisa murojaah dengan lancar, sering keliru, sering lompat ke ayat yang lain. Inilah hafalan yang lemah. Ketika kita memiliki hafalan yang lemah, tugas kita adalah merutinkan untuk murojaah lebih banyak lagi. Ini menjadi sebuah motivasi buat kita bahwa porsi murojaah kita itu masih kurang. Sebabnya hafalan kita masih lemah. Oleh sebab itu, jika kita memiliki hafalan yang lemah, bukan semangat kita ikut melemah, tapi semangat kita harusnya menguat, lebih kuat lagi. Motivasi kita lebih kuat untuk terus murojaah lebih banyak, murojaah lebih sering, agar kualitas hafalan kita yang saat ini melemah menjadi hafalan yang kuat atau mutqin. Kemudian yang ketiga, jenis hafalan Al-Quran adalah hafalan yang hilang. Ini adalah hafalan para penghafal Al-Quran yang gagal, para penghafal Al-Quran yang tidak memiliki motivasi, para penghafal Al-Quran yang tidak memiliki cita-cita untuk sukses sebagai seorang penghafal Al-Quran di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka menghafal Al-Quran hanya ingin mendapatkan gelar pernah hafal sekian juz, pernah hatam 30 juz, akan tetapi semangat untuk murojaahnya sangat lemah sekali, sehingga hafalan yang dulu pernah dihafalkan hilang semuanya. Sebab dari hafalan hilang adalah karena tidak pernah dimurojaah. Nah, jadi dari ketiga jenis hafalan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila kita menginginkan hafalan yang baik, maka murojaah kita harus semakin banyak, murojaah kita harus semakin kuat, dan keistiqomahan kita untuk terus murojaah juga semakin hari semakin baik. Bukan berarti ketika hafalan kita sudah menguat, kita tidak lagi perlu murojaah secara rutin, karena hafalan yang kuat hari ini belum tentu esok akan kuat seperti hari ini. Apabila esok kita tidak murojaah, hafalan yang hari ini kuat besok akan melemah. Dan ketika besok tidak dimurojaah, lusa hafalan itu akan hilang. Insya Allah jika Anda bisa berpegang teguh terhadap prinsip ini, maka hafalan Anda yang saat ini mungkin lemah,
esok insya Allah akan menguat, dan pada waktunya nanti hafalan tersebut akan baik, kuat, mungkin dan berkualitas. Mudah-mudahan kita tetap layak disebut sebagai hafidz Quran, yaitu mereka yang telah menghafal Al-Quran dan hari ini hafalannya masih terpegang, esok masih terpegang, sampai kapanpun masih terpegang. Bukan mereka yang kemarin menghafal Al-Quran tapi hari ini hafalannya lupa semua, sehingga mereka tidak layak disebut sebagai hafidz Quran tapi habis Quran karena hafalannya habis semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.